penyerahan hasil Rapimnas P3 dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Muhammad Mardiono kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena itulah kepada Bapak Haji Mardiono waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Ibu untuk menerima hasil Rapimnas, Bu. Baik, terima kasih. Hasil Rapimnas P3 sudah diserahkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pers, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita akan bersama-sama mengucapkan syukur dengan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Mustafa Akil Siraj. Kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi'izzatika wa jalalika wa bismika al-azimil a'zama bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ulya wa dhatika al-ujma. Nas'al Allahumma an taj'ala hadhil umur umurana khususan amral ittihad baina PDI wa P3 ya Allah amran mubaraka, amran nafi'a, amran mardiyya wa amran salima minal iftiraq wal ikhtisam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mustafa Akil Siraj atas doa yang telah disampaikan dan menjadi berkat bagi seluruh kerjasama partai politik ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, rekan-rekan wartawan, dengan mohon izin dari Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga Bapak Mardiono, maka pertemuan PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan dalam rangka kerjasama partai politik untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk diperjuangkan bersama, dimenangkan bersama di dalam pemilu pada tahun 2024, mohon izin untuk ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mengadakan konferensi pers. Karena itulah kepada teman-teman wartawan untuk mempersiapkan diri, dan tadi sudah ada yang mendaftar ke saya. Yang pertama dari Harian Kompas, Bung Arya, kemudian yang kedua Rifana dari CNN, yang ketiga Ibnu dari Bloomberg. Kami persilahkan untuk yang pertama. Bisa, Bu. Selamat siang, Ibu, Bapak pengurus Partai PDIP dan sebut nama P3. Dari mana ya? Pertama, perkenalkan, nama saya Arya dari Harian Kompas. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa semangat untuk kerjasama politik antara PDIP dengan P3 ini? Dan apa terbuka kemungkinan bagi kedua partai ini untuk bekerjasama dengan partai lain yang berbasis religi? Lalu yang kedua, soal cawapres, apakah akan segera ditentukan untuk cawapres terhadap Bapak Ganjar Pranowo, ataukah masih menunggu partai politik lainnya begitu dalam menentukan cawapres? Terima kasih. Ini pertanyaan buat Ibu dan Pak Mardiono. Jadi pertanyaannya, apa semangat kerjasama politik PDI Perjuangan dan P3, apa terbuka kerjasama dengan parpol yang lain, dan cawapres apakah akan diumumkan segera? Monggo Ibu. Pak Mardiono dulu. Baik, tadi ada yang dipertanyakan oleh Mas Arya dari Harian Kompas tentang landasan kerjasama, ya,
ini, kemudian tentang Cawapres. Saya sampaikan bahwa landasan kerjasama dalam politik antara PDI Perjuangan dan P3 adalah berdasarkan kerjasama politik presidensial. Jadi kami akan menindaklanjuti hal ini semua dengan ada tahapan-tahapan yang banyak tentunya dalam rangka untuk sukses mengantarkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, yang kemudian P3 menitipkan kepada Pak Ganjar Pranowo yang memiliki misi kerakyatan agar kiranya kita menitipkan politik yang hendak nanti dijalankan oleh presiden adalah politik yang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu landasan yang paling utama, dan selain itu kita juga meminta kepada Pak Ganjar Pranowo agar sekiranya Pak Ganjar Pranowo menjadi bagian dari estafet kepemimpinan dalam melanjutkan pembangunan nasional kita. Kita tidak boleh stagnan mundur, tapi harus maju terus ke depan, karena kita ingin tidak tertinggal dari negara-negara lain. Kita juga ingin kita mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Kita juga ingin sejajar dengan negara-negara lain. Itulah yang menjadi landasan kami untuk membangun penguatan kerjasama politik dan presidensial ini. Bagaimana untuk membangun bangsa ini ke depan, ya, agar rakyat kita itu bisa menikmati hasil dari demokrasi pemilihan umum yang akan kita selenggarakan di tahun 2024 yang akan datang. Demikian sementara, terima kasih. Nah, satu lagi soal Cawapres ya. Nah, tentang Cawapres, memang tahapan kerjasama partai PDI Perjuangan dengan P3 itu belum masuk pada tahapan itu, karena ini nanti akan kita bahas setelah tahapan ini tuntas, selesai. Yang kemudian nanti tentu sebelum nanti ke pelaminan, ke KPU, tentu akan ada bahasan-bahasan itu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi jawaban dari Bu Ketua Umum sama dengan Pak Mardiono. Ini kompaknya seperti itu. Ada lagi, Rifana, dipersilakan. Selamat sore, saya Rifana dari CNN Indonesia TV. Saya ada 2 pertanyaan, satu untuk Ibu Megawati, yang satu untuk Pak Mardiono. Yang pertama dulu untuk Pak Mardiono sebagai PLT Ketua Umum P3. Posisi P3 hari ini mengajak PDI Perjuangan untuk melakukan kerjasama politik. Bagaimana kemudian posisi P3 di KIB, Pak? Kalau misalnya nanti KIB berbeda capresnya yang diusung, apakah kemudian P3 akan masuk ke dalam kerjasama politik bersama dengan PDI Perjuangan dan meninggalkan KIB? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah P3 dalam pertemuan hari ini mengajukan nama Cawapres sebagai bagian dari proposal kerjasama politik? Itu yang kedua. Untuk Ibu, mengingat pertemuan hari ini Bu, seperti kita mengulang memori 2004 saat Ibu bersama dengan Pak Hashim Muzadi berpasangan. Apakah memang dari Ibu sendiri, karena Mas Ganjar sudah pernah menyampaikan untuk posisi Cawapres diserahkan kepada partai, kepada Ibu, apakah kemudian Ibu berharap pasangannya Mas Ganjar dari kalangan Nahdlatul Ulama seperti 2004 dulu? Terima kasih Ibu dan juga Bapak. Ya, 2004. Baik, monggo Pak Mardiono dulu. Tadi Mbak Rifana ya, Mbak Rifana dari CNN. Sebenarnya jawaban yang kedua itu tadi sudah terjawab di depan soal Cawapres, karena kita belum masuk pada tahapan itu. Tapi yang pertama adalah hubungan P3 dengan KIB. KIB didirikan setahun yang lalu dalam rangka untuk bekerja sama untuk membangun ide dan gagasan. Ya, ketiga partai, dan kemudian ini ruangnya beda. Jadi antara koalisi kita untuk membangun gagasan ide bagaimana untuk membangun bangsa ini ke depan, kemudian dengan keputusan internal partai masing-masing dalam menentukan bakal calon presiden. Ini ruang yang berbeda. Nah, kami KIB, 3 partai ini tidak akan saling mencampuri internalnya partai masing-masing, karena tidak mungkin P3 bisa mencampuri internalnya Golkar. Kemudian Golkar pula juga tidak mungkin mencampuri internal P3, demikian pula dengan Partai Amanat Nasional. Itu gimana, kita memang itu yang ada dalam piagam perjanjian koalisi itu antara ketiga partai adalah demikian. Nah, selanjutnya dari hasil keputusan Rapimnas 5 di Yogyakarta
itu sudah tahapan yang pertama adalah saya menyampaikan hasil itu ke KIB beberapa hari yang lalu, dan semuanya sudah memahami itu, dan KIB tidak dinyatakan ya bubar, tidak, tetapi justru saya punya tugas masing-masing partai politik termasuk saya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan mengajak ya KIB untuk bersama dengan pilihannya sama dengan P3. Nah, kalau itu terjadi, maka yang saya sampaikan itu namanya menjadi KIB plus. Ya. Tapi manakala itu berbeda, yaitu keniscayaan dalam suatu perpolitikan nasional kita. Ya, itu adalah keniscayaan politik. Karena negara kita adalah negara demokrasi yang kita punya hak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak membatasi ruang itu, dan sampai sekarang alhamdulillah hasil pertemuan kami dengan KIB tetap solid, guyup, rukun ya. Nanti manakala pilihannya beda, alhamdulillah. Kalau beda, ya semuanya untuk Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong ya. Nanti udah ada judul baru nanti Pak Mardiono. Pak Mardiono ngemban misi khusus, ajak Golkar dan PAN dukung. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Wartawan itu kok senengnya gitu ya. Saya suka jengkel juga sih. Maunya menohok, jeder gitu. Kok yang sabar kenapa toh yo? Ngurus Republik ini bukan hanya wartawan loh yang ngurus. Jadi kalau dibilang tadi pancingannya ketika saya sama 2004 Mbak, bukan 2040, situ salah ngomong. Iya, saya biar sudah berumur, kuping saya masih baik loh. Jadi kita mesti lihat bahwa perpolitikan itu bukan hal yang statis. Saya sering mengatakan politik itu kehidupan. Jadi ya kita melihat tentu beda kalau 2004 saya dengan Pak Hashim Muzadi. Nah kalau sekarang ditanya siapa begitu, ya saya tadi sudah bilang sama Pak Mardiono, tunggu dulu ya Pak ya. Karena kok kayak ini akan banyak yang antri ya. Nah jadi ya kalau saya memang mengatakan kepada anak-anak saya di PDI Perjuangan, dulu sebagai ketua umum PDI saya itu hanya baru sanggup membuat rel kereta. Tapi rel kereta itu saya buat sudah dengan sebuah tujuan untuk Indonesia merdeka. Nah ternyata tadinya satu gerbong, loh sekarang ini kalau saya umpamakan gerbongnya 20 saja loh, itu sudah penuh sesak. Yang mau ikut banyak banget. Cuman banyak juga yang malu-malu kucing. Jadi ya wartawan-wartawan kalau nanya ke saya, lebih baik nanya banyak-banyak ke Pak Mardiono. Ya pasti kalian kan udah tahu saya. Saya orangnya suka ini toh pelit memberikan berita. Jadi tolong sabar ya, tunggu aja mainnya. Toh sudah ada tadi kapan ininya ke KPU-nya? 22 sampai 29 Oktober, Pak. Nah, itu boleh kalian deg-degan deh. Karena itu sudah akhir, maksudnya batas waktu. Tapi kan mungkin bisa saja kalau umpamanya besok saya hitung-hitung dulu dong. Waktu saya di Batu Tulis kan ada sebutan kontemplasi. Jadi nanti mungkin merenung dulu, kontemplasi lagi. Tapi satu loh tujuan saya Indonesia Raya loh.
Ya sekali lagi terima kasih. Jadi nanti kalau mau ditulis ya tunggu aja. Makasih. Baik, tepuk tangannya meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi sabar. Lihat satu lagi, Ibu, dari Bung Ibnu dari Bloomberg. Kami persilakan untuk Mas Ibnu. Silakan. Pertanyaan ditujukan kepada siapa? Tolong disebut. Iya, oke. Tanpa salam, perkenalkan saya Ibnu Afan dari Bloomberg Technews. Untuk pertanyaan saya ditujukan kepada Ibu Megawati, Bu ya. Ya nggak jauh beda sih, cuman kayak ada saya mau nyebut satu nama nih. Kayak pertama nih untuk Ibu Megawati. Nah, sebenarnya ya kan saya mau tahu nih dari Ibu Mega sendiri, mungkin ya kemarin juga udah banyak lah ya kriteria yang memang akan iniin sama Pak Ganjar sendiri cawapresnya gitu. Nah, kriteria cawapres Pak Ganjar ini kira-kira cocok nggak Bu menurut Ibu ya? Kalau mungkin yang sering digadang-gadang dan udah beredar di media ya, Pak Sandiaga ini, karena ada rencana kan Pak Sandi kan memang udah masuk PPP, cuman dalam tanda kutip belum jadi kader, dan dari PPP sendiri ingin mendorong, maksudnya mengusung cawapres harus dari kader PPP dan ber-KTA PPP gitu. Nah, kedua, kira-kira apakah PDIP sendiri jika nantinya kerjasama ini mungkin ya tidak menemukan kesepakatan sodoran cawapres dari P3, akan membuat kerjasama baru atau cari partai lain? Nah, itu aja sih Bu untuk Bu Megawati. 2 pertanyaan aja. Terima kasih. Ini mohon maaf Bu, tulisannya kurang jelas. Karena sudah mengarah ke nama, jadi kurang jelas sebenarnya. Nah ini kalau siasat wartawan itu loh. Padahal tadi kan udah tegas. Sabar, tunggu. Jadi malah masuk spesifikasi. Siapa yang mau dijadiin gitu. Ini saya ya ngerti lah, adik-adik ini kan maunya dapat berita apa tuh namanya headline, berita utama gitu, belum. Nah gitu. Tapi udah nanya belum sama redaksinya. Kalau dapat kayak begituan, dapat angpau apa enggak? Lele iyalah orang dapat berita keren. Loh segini banyak masa dia sendiri. Kalau saya bisikin nanti yang lain ngamuk. Makanya sabar. Jadi ini apa iki? Orang yang disebut kok cuma satu ya. Padahal tadi kan saya bilang ini kereta saya ini udah banyak yang mau naik loh. Jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok saya udah punya di sini. Berapa tuh? 10 apa piro yo? Iya nanti kan mengerucut sendiri, tapi oleh pikiran saya. Buktinya aja, ayo. Sebelum Pak Ganjar saya umumkan, wah kan masing-masing pokoknya kayaknya ini saya tuh suka bilang ini gimana sih ya, tolong dong ini kalau ini boleh dong saya kritisi yang namanya apa namanya itu sensus apa survei. Saya ini dulu belajar statistik loh, jelek-jelek loh. Jadi saya tahu loh, sebenarnya beneran survei apa enggak gitu loh. Loh ya loh, terus satu, kedua itu, apa ya gratisan ya, nek di survei ngono loh. Kok kayaknya ya enggak ya, mana ada survei mau gratis. Jadi tolong deh buat pembelajaran pada masyarakat Indonesia. Pasti ini nggak mau masuk deh kata-kata saya ini. Ayo Monang, tanggung jawab suruh mereka masukin. Loh ya dong, supaya apa? Kalian itu juga sebenarnya bagian media yang memberi pelajaran kepada rakyat. Gitu loh, jangan terus sepertinya. Jadi kok kayak permainannya itu dikecilkan gitu loh.
Padahal yang disuruh nusuk nyoblos tuh rakyat loh. Itu yang saya sering kali nggak setuju loh. Ini piye toh? Nah sekarang udah dibilang nih, oh ini naik segini, ini naik segini, ini naik segini. Saya pikir kok kayak bal-balan ya. Iya loh. Lah begitu waktu Pak Ganjar, waktu urusan Israel, wow langsung, wah dibully, bla bla bla. Lah karena kalian tidak memberi pembelajaran kepada rakyat Indonesia. Kenapa sih kok Israel itu kita? Untuk main bolanya setuju banget, tetapi ada loh yang lebih harus dipikirkan. Itu konstitusi kita loh. Nah ini pasti kalau nggak dimasukin, coba ayo Demonang, ntar nggak mau lagi saya ngomong segini banyak. Ini harusnya dimasukkan loh, ya dong berita dong bahwa kenapa sih loh, karena konstitusi kita itu adalah apa? Iya, tetap berjuang bagi kemerdekaan suatu bangsa. Terus di konferensi Asia Afrika, kalau ndak percaya buka. Waktu itu tertulis deklarasi sampai hari ini loh, belum dicabut oleh 29 menyatakan bahwa ada 8 dasar-sila. Nah, tapi ada 2 yang saya stressing. 1, tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Yang kedua adalah tidak membuka hubungan diplomatik kepada Israel dan Taiwan. Itu loh. Lah kalian ini anak-anak muda ngerti toh sejarah negerimu. Jadi bukan urusannya wah terus Pak Ganjar begono langsung apa itu namanya surveinya melorot twing gitu. Saya terus bilang, alah itu survei kan aku bisa statistiknya, coba deh nanti sebentar aja lihat rebound gitu, tiung gitu loh. Rakyat itu gak bisa dikendalikan loh. Dia punya mata hati. Yang gak bisa adalah ngomong. Kalian sebenarnya itu harus menjadi pelayan rakyat, tapi enggak. Sekarang media itu, saya sudah sering kali bilang, kalian tuh mesti tahu kode etik jurnalistik. Itu saja. Karena kalau enggak begitu, hanya mau cari nama dan lain sebagainya. Ini saya siap kok, kalau mau dibully ya, bully deh. Tapi nggak akan lagi kamu boleh datang lagi ke sini karena bullying kamu tuh tidak benar. Nah, sudah, terima kasih. Baik, terima kasih untuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi sabar ya, terkait dengan cawapres itu rakyat punya mata hati. Itu yang sangat penting dan kita sudah berulang kali ikut pemilu 2014, 2019 sudah sangat jelas secara empiris bagaimana capres dan cawapres itu akhirnya ditetapkan dan didaftarkan ke KPU. Jadi terima kasih pertemuan di dalam peneguhan kerjasama partai politik antara PDI Perjuangan dan P3 yang diakhiri dengan konferensi pers ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Negeri indah dan makmur itu bernama Indonesia, tanahnya subur di garis khatulistiwa. PDI Perjuangan dan P3 jalin kerjasama menangkan Ganjar Pranowo untuk kejayaan Indonesia Raya. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara untuk acara foto bersama. Dipersilakan. Sekian berita yang bisa saya sampaikan hari ini, saya Adi Elang mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di berita selanjutnya.